الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. Apa rahasia doa Bismillahirrahmanirrahim? Apa rahasia doa Bismillahirrahmanirrahim? Rahasia apa? Mana dikasih mana? Udah. Yang mau jawab soal belum? Mari. Ada yang tahu faedahnya baca doa Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi hari 3 kali sore? Mari pernah ceritain itu tentang Abu Darda yang istiqomah baca doa itu pagi dan sore. Ada yang ingat Abu Darda itu salah satu sahabat Nabi SAW yang istiqomah baca doa Bismillahirrahmanirrahim pagi maupun orang yang membaca kalimat itu. Ada yang menjawab? Nah, dapat 5.000 baru mulai 5.000. Nah, orang yang istiqomah baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, dia tidak akan terkena sesuatu yang dia tidak sukai. Tidak bakal kena bencana. Nah, di antara sahabat yang istiqomah mengamalkan doa tersebut itu Sayyidina Abu Darda. Abu Darda diracun 40 kali oleh pembantunya, 40 jenis racun, tapi nggak pernah apa-apa.
Sampai pembantunya itu kan orang Yahudi. Saking kesalnya dia tuh nanya, kamu ini manusia apa jin? Nah, dan bilang, saya manusia. Saya ini udah ngeracunin kamu 40 kali, 40 jenis racun, tapi kamu juga udah apa-apa. Jadi saking kesalnya itu akhirnya jujur itu pembantunya, orang Yahudi. Apa jawaban Abu Darda? Kekasih itu Rasulullah SAW mengajarkan supaya saya jangan meninggalkan membaca doa tadi. Dan dia selalu baca itu bertahun-tahun. Nah, itu apalagi cuma corona, mempan itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, biidznillah, dengan yakinnya kita terhadap hadis Nabi SAW, maka kita akan terhindar dari wabah-wabah yang ditakuti oleh kebanyakan manusia. Jadi kita ini punya senjata. Senjatanya orang beriman itu apa? Apa? Doa. Tahu hadisnya? Doa senjata orang beriman. Anak KPI pasti hafal itu. Doa senjatanya orang beriman, apa hadisnya? 5.000. Memang kalau ngaji sama saya 50.000 sekali pertemuan, sebulan 1,5 juta. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Apa? Jangan lupa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Apa Ustaz? Apa hadisnya doa senjata orang beriman? Hah? Apa terang? Kan barusan ingat mana? Baca bareng-bareng. Ad-du'a'u silahul mu'min. Pakai hak kecilnya. Silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Apa Bibi? Silahul mu'min. Nah, ulang lagi. Silahul mu'min. Ulang lagi. Silahul mu'min. Lagi. Silahul mu'min. Apa Jibran? Mana suaranya? Harusnya kenceng kamu kalau ngomong. Kalau berantem kenceng kamu. Mana? Hah? Benar. Lihat. Jawab enggak? Benar salah? Salah. Yang kenceng. Kok kamu jadi ciut begitu? Mental kamu biasanya kok paling berani. Jangan berani berantem doang. Ayo jawab berani. Siapa? Fikri. Benar. Itu Fikri benar tuh, masa Jibran kamu kalah? Fikri, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi wa ada'a alaina bi sirrihi di dini wa dunya wal akhirah. Amin.
Kemarin kita sudah belajar bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa ajam. Apa itu bahasa ajam? Bahasa Sunda. Baik di dalam sholat maupun di luar. Sekiranya dia membaca Al-Quran dengan bahasa ajam di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ada apa? Ada ini jawab yang keras. Madhabuna, madhab kami, wa madhabu Malikin, wa Ahmadu, wa Ahmadu. Itu apa? Yang benar wa Ahmada. Wa Ahmada madhabnya Imam Ahmad. Wa Dawuda madhabnya Daud Al-Zahiri. Wa Abu apa wa Abi di situ? Yang benar wa Abi ya. Itu benar yang baru apa bacanya? Paham? Loh, kasih tahu. Hari ini siapa? Berapa? Udah tahu? Nah, ada nak. Ada mana kitabnya? Loh, kemarin kan udah tahu halamannya, jangan dilupain. Ditandain kalau habis ngaji sampai tanggal sekian sampai ini. Gak ada rokatnya. Nah, kalau pakai abu di situ, yang benar abi. Coba berarti itu yang pakai kitab baru. Coba lihat kitab baru yang baru-baru. Kamu yang wali baca ketemu nggak kalimatnya? Ketemu nggak? Bisa kalian ditandain. Bang, wali mulangin ya. Tandain pakai pensil, lihat ya. Tandain. Ketemu nggak Wahab? Ini apa Abdurrahman? Ada. Ada. Ketemu. Wahada ada. Ada nggak Abdurrahman? Ada. Jis, kamu tahu mana Jis? Masih ada di kantin. Lihat, udah semua udah. Hada madhabuna. Tandain yang kita bilang baru. Hada madhabuna. Ya. Wa madhabu Malikin. Wa madhabu Malikin. Jadi lama ini ngajinya kayak gini, nandain dulu ini. Nanti kamu yang baru-baru minjem kitab yang lama ya, tandain, rokatin. Itu kan yang baru nggak ada rokatnya, yang lama ada rokatnya, tandain, rokatin. Madhabu Malikin wa Ahmada. Yusuf Firman benar. Wa Ahmada. Wa Dawuda. Apa kitab yang mana? Lain lagi. Oh yang baru ya. Wa Abi Bakrin. Nah di situ tulisannya Abu, salah, itu harusnya pakai ya. Wa Abi Bakrin nil Munziri. Ini di punya walim salah juga ini. Di punya walim ini wa Ahmadu wa Abu Bakar salah. Saya cepat. Kadang-kadang yang itu yang salah ya. Ini ngajar salah guru. Hada ini madhabuna madhab kita, wa madhabu Malikin madhabnya Imam Malik, wa Ahmada madhabnya Imam Ahmad, wa Dawuda madhab Imam Dawud. Jadi madhab itu bukan cuma empat itu yang terkenal. Madhab itu banyak sekali. Madhab itu banyak. Sufyan As-Tsauri itu ada madhabnya, Hasan Al-Basri ada madhabnya, termasuk madhab Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri pengikutnya banyak dulu, sekarang sudah habis. Madhab kelima ya. Jadi ada fikih 5 madhab ditambah Imam Daud Al-Zahiri. Wa Abi Bakri Nil Munziri, dan madhabnya Abu Bakar ibn Al-Munziri. Qala, dan berkata
Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah, yajuzu apa? Boleh. Dzalika, hal itu, wa tasihhu, dan nasihu apa? Sohayasihu, sah. Apa yang sah? Ya, bihi, dengan apa bihi itu? Bila ajam. Ya, bihi bil ajam, as-salatu, salat. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, boleh yang demikian, maksudnya membaca Al-Quran dengan ajam dan sah sholatnya. Ini menurut mazhab Abu Hanifah, tapi bertentangan dengan kebanyakan mazhab. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Daud Al-Zahiri, Abu Bakar Al-Mundhiri, semuanya mengatakan tidak sah sholat menggunakan bahasa ajam, kecuali Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Maqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Wa Muhammad ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ya juzu dzalika, boleh yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Apa? Dzalika itu baliknya kemana? Membaca Al-Quran dengan bahasa yang liman untuk orang lam yuhsin, yang belum apa kemarin? Lam yuhsinil Arabiyah, yang belum bagus bahasa Arab. Arabiyah itu artinya bahasa Arab. Arabiyah. Wala yajuzu, dan tidak boleh liman yuhsinuha, yang bagus bahasa Arabnya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, sah sholat orang yang membaca dengan bahasa ajam. Tapi menurut muridnya Abu Hanifah, sahnya itu bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Misalnya dia baru masuk Islam, jam 1 siang dia baru masuk Islam, kan dia harus sholat zuhur tuh, kan nggak bisa belajar dulu Fatihah, keburu habis waktu. Masuk Islam 1:30, dia udah mandi, udah segala macam, 1:30, setengah jam lagi habis waktu sholat. Untuk belajar niat usolli fardhu zuhri, kemudian takbir, kemudian Fatihah, itu wah nggak cukup waktunya. Sehingga dia yang baru masuk Islam itu tidak bisa bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa ajam. Allah yang maha besar, nama pada ganti Allah yang maha besar. Tapi ini pendapatnya Abu Yusuf. Kalau menurut logika kita sekarang, orang masuk Islam, dia bisa belajar minimal tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu pasti langsung bisa. Pasti otomatis bisa. Nah, kalau dia bisa bahasa Arab, menurut fikih kita, dia boleh mengganti Al-Fatihah dengan tasbih atau tahmid atau takbir sebanyak ukuran surah Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, udah Allahu Akbar, langsung ruku, Allahu Akbar. Sampai Allah itu boleh dibaca, boleh enggak. Jadi bisa diganti dengan zikir sebanyak ukuran surah Al-Fatihah. Itu sudah sah. Jadi kenapa mesti pakai bahasa ajam? Pakai bahasa ajam lebih susah. Dia harus belajar ngapal terjemahan, itu kan lebih susah. Jadi menurut bagaimanapun pendapatnya Abu Hanifah dan Muhammad serta Abu Yusuf, tetap pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak sah sholat membaca Quran dengan bahasa selain Arab. Betul? Faslun, asal seperti itu.
Watajuzu apa? Qiraatul Qur'ani bil qiraatis sab'i. Boleh membaca Al-Quran bil qiraatis sab'i dengan qiraah sab'ah. Qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu bacaan imam yang 7. Nah, yang kita baca sekarang ini, kamu pelajari tajwidnya, yang kita baca ini baru satu imam. Namanya Imam Hafiz. Yang kita baca sekarang ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini namanya qiraah Imam Hafiz dari Imam Asim. Riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Ini yang kita baca sekarang ini baru satu qiraah. Sedangkan qiraah yang diajarkan oleh Rasul itu 7. Jadi boleh hukumnya membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah al-mujma'i 'alaiha, yang disepakati atasnya. Disepakati kesohihannya 7 imam ini boleh. Siapa yang disepakatinya? Para ulama ahli Al-Quran. Wala tajuzu, dan tidak boleh membaca Al-Quran bi ghairi sab'i, tanpa yang di luar dari 7 imam. Misalnya begini, salah satu imam mimnya itu dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Sayyidina Umar itu bacanya pendek. Maliki yaumiddin. Jadi dia nggak baca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu satu imam, Imam Hafiz. Ada Imam Qalun itu merubah shad menjadi zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang merubah shad menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Imam Kumbul itu mimnya ditaksir, diwasol, ditaksirkan, dibaca panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mu-nya itu dibaca 6 harokat. Itu riwayat sahih. Boleh dengan 7 imam. Kalau Imam Waros ciri khasnya dia mengimalahkan setiap lafaz yang menggunakan alif layyinah. Misalnya wadduha itu dibacanya wadduha. Semua yang menggunakan alif layyinah itu wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, wallaili idza yaghshi. Dia diimalahkan semua. Semua alif layyinah diimalahkan. Kalau di kita cuma satu imalah. Menurut riwayat Hafiz, imalah di dalam Al-Quran cuma satu. Siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu aja yang diimalah. Itu hukumnya imalah namanya. Imalah itu condong, ya, tidak fathah, tidak kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Waros semua alif layyinah dibaca, itu susah, kita nggak bisa bacanya. Nah, ini bagi yang tahu ilmunya. Kalau kamu Imam Hafiz saja masih salah mau 7 imam, acak-acakan nanti. Akhirnya nyampur aduk bacaan. Nah, dalam satu surat
dicampur-campur 7 riwayat nggak boleh. Jadi kalau mau pakai waros ya waros aja, berarti kamu pelajari hukum-hukumnya, tajwidnya sendiri. Mau pakai Imam Qaulun, tajwidnya sendiri. Pakai Imam Kumbul, tajwidnya sendiri. Mau pakai riwayat Ibnu Amr sendiri. Mau pakai, kalau kita hafaz ya, menghafaz. Bahkan Imam Ibnu Katsir itu juga punya riwayat sendiri. Jadi diriwayatkan dari 7 itu nanti bertambah menjadi 10 dan menjadi 14 dari murid-murid. Wala birriwayat syadzah, wala dan tidak berriwayat dengan riwayat-riwayat asyadzah yang syadz, al-manqulah yang dinukil, yang dikutip anil qurra bis-sab'ati dari ahli qiraah yang 7, sab'ah yang 7. Tidak boleh juga membaca dengan bacaan yang sadzah menurut 7 riwayat. Misalnya Imam 7 ini bilang bacanya begitu, itu sadzah. Sadzah itu menyimpang, aneh, tidak sesuai dengan kaidah. Menurut 7 imam itu bacaan itu salah. Disepakati 7 imam, maka tidak boleh kita membaca dengan riwayat syadzah. Hati-hati, riwayat syadzah itu bukan mengulang-ulang bacaan. Misalnya begini, kan kalau baca Yasin Fadilah, Yasin, 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 diulang 7 kali. Ayat-ayat tertentu diulang juga. Salamun Salamun qawlan min rabbir rahim. Diulang, salamun qawlan min rabbir rahim. Nah, mengulang-ulang itu Yasin, 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 itu kan tidak ada riwayatnya dari baginda Rasul, itu dari ulama. Itu tidak termasuk riwayat syadz. Riwayat syadz itu misalnya Yasin dibaca Yasun, atau ada orang baca Yasun, dan ini menurut 7 riwayat syadz, nggak boleh dibaca. Dengan membaca berdosa, karena itu bukan riwayat yang dibacakan oleh Nabi. Jadi Quran itu beda dengan hadis, beda dengan bahasa Arab. Al-Quran itu Nabi SAW sendiri tidak boleh membaca sebelum dituntun oleh malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk mempercepat membaca Quran. Inna jam'ahu wa Qur'an. Kami yang mengumpulkan, kami yang membacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami baca, kamu baru baca, ikutin baca. Makanya kemarin Mu'alim sampaikan semalam itu, talaki Al-Quran yang paling tinggi adalah aradon wa sima'an. Guru baca diikuti murid, guru baca diikuti murid, lalu murid membaca di hadapan guru. Itu yang paling bagus. Jadi 30 juz itu harus guru baca, murid ikutin bacaan guru, kemudian murid membaca di hadapan guru. Itu talaki yang paling tinggi Al-Quran. Dan memang harus begitu. Dulu malaikat Jibril dengan Rasul kayak gitu. Malaikat Jibril baca, Rasul ngikutin. Lalu Rasul baca, didengar sama malaikat Jibril. Dan Nabi SAW melakukan itu juga kepada 4 orang sahabat Nabi. 4 orang sahabat. 1, Ubay bin Ka'ab. 2, Mu'adz bin Jabal. 3, Salim Maula Abu Hudzaifah. Yang 4, siapa ya? 4 orang yang tercatat lupa. Ada 4. Nabi suruh khudul Quran an arba. Kamu ambil ilmu Quran dari 4 orang ini. 4 orang ini langsung diajari Nabi dengan cara seperti tadi. Nabi baca, dia ngikutin, dia baca, Nabi dengerin. Jadi walaupun sahabat itu ada 124.000, 4 orang yang riwayat Quran yang paling kuat. Nah, Imam Hafiz yang kita baca ini riwayatnya dari Ubay bin Ka'ab.
Salah satu dari 4 sahabat yang oleh Nabi disuruh orang mengambil Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Salah 4 satunya Abdullah bin Mas'ud. Kalau nggak salah nanti. Jadi nggak semua ahli Quran. Sahabat yang paling alim siapa? Sahabat paling alim Abu Bakar. Setelah Abu Bakar Sayyidina Ali. Tapi sahabat yang ahli Quran 4 orang. Ya, jadi talaki arodon wa simaan itu jarang. Banyak kan kamu cuma simaan doang, kamu baca guru dengerin. Jarang guru baca kamu ngikutin, nanti kamu baca di hadapan guru satu-satu. Nah, kalau kayak gini ini namanya kamu yang kayak gini ini malah cuma simaan aja, guru baca kamu dengerin doang. Dan kamu nggak membacakan di hadapan guru. Jadi kalau kamu baca satu-satu di hadapan wali belum tentu benar. Kalau dengerin mah pasti benar semua. Saya kamu udah ngaji tuh dia udah ngaji dengar, kayak gini hanya dengar doang, nggak teruji. Tapi memperdengarkan arogon, sorogan itu baru teruji. Dibaca satu-satu depan guru, baca kitab sendiri-sendiri. Nah, nanti kita akan ketemu pada masanya baca kitab itu di hadapan guru satu-satu. Tapi sekarang Quran dulu. Jadi riwayat syadzah yang manqul yang sudah dikutip oleh para imam yang 7, kata imam yang 7 ini syad, nggak boleh. Nah, maka nggak boleh kita membaca dengan bacaan tersebut. Wasaya tidak dan akan datang fil babi pada bab ini, fil babi sabi pada bab yang ke-7 insyaallah taala, insyaallah. Apa yang akan datang bayanu penjelasan ittifaqul fuqaha, kesepakatan para ahli fikih alas kitabati atas menyuruh taubat, istitabah menyuruh taubat, mayyaqra'u orang yang membaca bisyawazi dengan sad dengan bacaan yang sad seperti apa? Menyimpang. Au qara'a biha atau telah membaca dengannya. Maksudnya gini. Nanti di bab ke-7 akan dijelaskan tentang pendapat para ulama. Kalau ada orang yang membaca Quran dengan bacaan yang sad, ya kamu harus tahu dulu bacaan satu yang mana. Menurut imam yang 7, nanti ada pendapat para fuqaha bahwa wajib kita mengambil taubat, meminta taubat. Kamu harus taubat. Misalnya ada orang baca sad, itu langsung ditegur, kamu harus taubat, bacaan kamu ini keliru. Atau dia selesai baca, itu disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat, ditagdir, dipenjara, atau disiksa, dihukum. Saking bahayanya membaca Quran dengan bacaan yang sad, menyimpang. Qala ashabuna wa ghairuhum. Qala berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama mazhab Syafi'i wa ghairuhum dan selain mereka. Lau qara'a bisyawadhi, jika ia membaca bisyawadi dengan yang sad di sholati pada sholat, batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya. Batalat maka batal sholatuhu, sholatnya. In kana aliman, kalau dia tahu. In kana aliman, kalau dia. Wa in kana jahilan, dan jikalau dia tidak tahu, jahil, lam tabtul maka tidak batal, walam tuhsab dan tidak dihitung lahu baginya tilkal qiraah bacaan itu. Jadi dia dianggap tak ngebaca, namanya dia bodoh, belum pernah belajar Quran. Sekali belajar Quran, baru belajar Quran ngelihat tulisan Latin. Tulisan Latin itu kan tulisannya apa? Air. Tulisan Latin, belajar Al-Quran pakai tulisan Latin. Yasin itu ditulisnya ya a si i in. Kan Yasin itu kan?
ya a si i in. Terus dia sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya a si i in. Tanya dulu, kamu kok bacanya kayak begitu? Suruh taubat. Saya nggak tahu bang, saya baru pengen belajar baca Quran, belum dapat guru. Saya lihat aja tulisan Latin. Nah itu nggak berdosa, karena dianggap dia belum tahu. Terus kita kasih tahu nih, kamu nggak boleh belajar Quran dari buku Latin, harus belajar Quran dari guru. Nah, kalau dia mengulang itu dihukum. Kalau dia dibaca dalam sholat tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia baru tidak jahil, belum tahu sama sekali, nah, tetap sah sholatnya karena dia dianggap jahil. Paham? Nah, kalau sekarang ini nggak ada yang jahil, semua orang tahu. Bocah baru bisa ngomong aja udah tahu belajar Quran harus pakai guru. Jadi udah nggak mungkin, kalau nggak ada lagi alasan jahil itu nggak ada alasan lagi, nggak diterima. Ketidaktahuan itu untuk sekarang tidak dapat diterima. Kalau dulu, ngapain kamu ngeliatin orang ikut galon? Goblok kamu. Lagi dijelasin ilmu, malah ngeliatin orang ikut galon. Apa untungnya kamu ngeliat orang ikut galon? Kamu ngeliat saya aja belum tentu paham. Terus mata kamu kemana-mana mana bisa paham. Jelasin, kasih tahu berulang-ulang. Baru kemarin kamu belajar. Gak boleh mata kamu ngeliat kemana aja. Mata jelalatan. Gimana mau dapat ilmu? Tak mungkin orang tuh dapat ilmu. Padahal nggak ada untungnya itu. Apalagi kalau yang lewat itu orang bagi-bagi duit. Berpaling kamu gak bakal jadi orang alim kamu kalau kayak begitu. Kamu mengira ada yang lebih hebat, ada yang lebih menarik daripada ilmu. Malah udah belajar itu paling buruk-buruknya sikap orang. Jadi belajar, jadi ngaji, matanya melihat sesuatu yang gak penting. Kamu udah kucing aja, kamu udah terlalaikan, makanya kemarin usir supaya kamu jangan terlalaikan. Tapi kalau hati kamu lalai, cuman gerakan daun aja udah bisa memalingkan hati kamu. Nah, orang model kayak begitu tuh gak mungkin jadi ulama. Apalagi kamu udah ngaji kamu udah ngaji. Kalau belum tahu wajar, kamu udah tahu. Makanya ulama dulu itu belajar adab 30 tahun, belajar fikih itu 10 tahun, udah jadi ahli fikih karena udah punya adab. Kamu nggak punya adab, belajar 100 tahun nggak bisa karena nggak punya adab. Imam Syafi'i itu nggak berani buka kertas tuh nggak berani. Kalau Imam Malik lagi jelasin, kalau gurunya lagi jelasin, Imam Syafi'i itu nggak berani buka kertas, buka kitab nggak berani, takut suaranya mengganggu. Makanya dia jadi orang alim betul, luar biasa alim. Kamu malah berpaling sendiri. Apa coba tadi yang dibilang Imam Malik? Apa terakhir yang satu? Apa? Hah? Terakhir sampaikan apa? Mana kamu dengar? Mana kamu bisa? Hati kamu lalai. Waqad naqala al-Imam Abu Umar ibnu Abdul Bar, dan telah menukil Imam Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hafidh, gelarnya Hafidh. Apa Hafidh itu? Al-Hafidh itu apa? Hah? Ahli hadis. Al-Hafidh gelar untuk orang yang ahli hadis, yang hafal lebih dari 100.000 hadis,
Menurut sebagian keterangan 300.000 hadis. Itu gelar al-hafidh. Jadi al-hafidh gelar untuk orang yang ahli hadis, bukan yang ahli Quran. Kalau gelar untuk orang ahli Quran apa? Kalau yang hafal hamilul Quran, hamilul Quran. Tapi kalau ahli qari. Jadi qari itu bukan orang yang bisa baca Quran pakai langgam itu. Qari itu orang yang mengerti isi Al-Quran, yang alim ilmu Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu, siapa orang yang pantas jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling ngerti tentang Quran, bukan yang cuma bisa baca Quran. Walaupun dia fasih baca Quran, suaranya enak, tapi dia nggak tahu wakaf yang benar di mana, dia nggak tahu hukum-hukum Quran, dia nggak tahu kalau berhenti di situ maknanya bisa berbahaya. Itu bukan itu yang dimaksud. Tapi yang alim ilmu alim itu namanya qari. Jadi kamu di sini nggak ada yang qari, belum ada yang qari. Sebodoh semua tentang ilmu Al-Quran. Jadi Imam Abu Umar bin Abdul Bar Hafidh, beliau menukil ijma' al-muslimin, kesepakatan kaum muslimin, ala annahu, bahwasanya la tajuzu, tidak boleh al-qiraatu membaca isar dengan isar. Wa annahu, dan bahwasanya la yusalla, tidak disolati, khalfa, di belakang, man yaqra'u, orang yang membaca biha dengan nya itu maksudnya kalimat syad, bacaan syad. Jadi kalau ada imam bacaannya syad, wajib hukumnya kita sebagai makmum berpisah dari imam. Lagi sholat, tahu baca Fatihah syad yang dibacanya, wajib hukumnya kita berpisah dari imam. Apa itu bahasanya berpisah dari imam? Bahasa fikihnya. Kamu lagi makmuman nih, ternyata imam kamu batal atau tidak sah sholatnya, wajib hukumnya kita berpisah dari imam. Itu apa bahasa fikihnya? Apa? Mufaraqah. Apa? Mufaraqah. Jadi wajib kita mufaraqah dari jamaah, sholat sendiri. Langsung niat kita, nawaitul mufaraqah minal jamaah. Saya niat keluar dari jamaah. Karena imam kita tidak sah bacanya. Atau misalnya dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita wajib mufaraqah. Ada apa yang bilang? Tasydid lafadz iya. Hilang satu tasydid tidak sah Fatihahnya. Karena hilang satu huruf. Iya jadi iya, apalagi kalau kamu tahu maknanya. Iya tanpa tasydid maknanya syamsaka. Mataharimu kami menyembah. Itu menyembah matahari, musyrik, itu kafir. Kalau kamu tahu maknanya. Tapi kalau nggak tahu maknanya, batal sholatnya, tidak sah bacaannya. Kamu langsung mufaraqah, langsung lihat mufaraqah. Atau misalnya lagi ruku sujud kelihatan di kakinya ada kotoran cecak, berarti kan nggak sah dia sholat. Langsung mufaraqah. Atau misalnya kamu melihat auratnya terbuka, misalnya robek di belakang celananya, di pahanya sini, itu langsung kamu mufaraqah. Jadi wajib hukumnya mufaraqah, memisahkan diri dari imam, dari jamaah, sholat sendiri. Makanya susah kalau ada orang jahil, nggak tahu malu. Agama ini rusak antara dua. Pertama karena alim mutanassik, alim mutahattik. Agama rusak karena dua. Alim mutahattik, orang yang alim tapi licik. Orang alimnya suka bohong, orang alimnya suka nipu, orang alimnya menentang ajarannya sendiri. Alim tahattik. Yang kedua,
Jahil mutanasik, orang bodoh yang ahli ibadah, pakaiannya pakai imamah, pakai jubah supaya kelihatan soleh, terus jenggot, jidatnya hitam, terus supaya orang nyuruh dia jadi imam. Padahal dia nggak punya ilmu, jahil. Kalau sholat lama supaya kelihatan orang alim. Kan kita nggak bisa lihat orang itu alim apa enggak, dari mana kita bisa tahu? Kita harus uji dia. Tapi baru pertama kita lihat orang pakai imamah, pakai jubah, wah ini orang alim kelihatannya. Oh, sholatnya khusus, panjang sholatnya. Banyak orang bodoh mengikuti nasi itu lebih banyak. Bodoh tapi ahli ibadah. Sholatnya rajin di awal waktu. Padahal dia nggak ngerti niat sholat. Dia nggak tahu pembatal sholat. Dia nggak tahu rukun sholat. Dia nggak tahu sifat-sifat Allah. Dia nggak ngerti beriman kepada takdir. Dia nggak ngerti ilmu-ilmu itu. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu bacaan fatihahnya yang benar gimana. Tapi karena dia penampilannya begitu, orang suruh dia jadi imam. Ya misalnya ada 3 orang, 2 orang pakai kaos, 1 orang pakai gamis, sholat, komat, siapa yang sama-sama gak kenal, siapa yang bisa jadi imam? Nah, kalau misalnya di jalan di terminal, sholat masuk dengan sholat, gak ada yang pakai peci, 1 orang pakai peci, pakai koko, yang lain pakai kaos, pakai levis. Siapa yang sudah jadi imam? Itu makanya kalau bodoh itu jangan menampakkan kesolehan. Tolak, suruh jangan Pak, saya belum mondok, saya belum bisa. Jadi kamu udah belajar, udah tahu hukum sholat, bacaan kamu udah dianggap bagus oleh guru kamu. Kata guru kamu boleh jadi imam. Jadi baru. Kalau belum jangan. Kamu orangnya nanti dikasih jadwal apa? Anak-anak harus dites mulai dari wudhunya, sholatnya, dites nanti dibikin jadwal sama satu. Langsung dinilai oleh 2-3 ustaz. Saya harus tahu dulu kamu punya apa. Tes secara lisan dan praktek. Karena percuma kamu baca Quran bagus kalau ilmu fikih gak benar sampai mati kamu ibadah gak diterima Allah. Buat apa? Jahil mutanasik, orang jahil tapi soleh, ahli ibadah. Mana yang paling merusak? Orang alim yang licik atau orang bodoh yang ahli ibadah? Orang bodoh itu yang lebih merusak, dua-duanya merusak agama, tapi yang paling merusak orang bodoh. Kenapa? Karena akhirnya dia itu nanti sholat, padahal dia nggak sah sholat di jamaah, nggak ada yang sah sholatnya. Dan udah susah, kalau udah jadi imam susah diterusinnya. Ada di satu di sini di masjid besar, sholat Jumat kan. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim dia baca. Secara nahu memang boleh, tapi kan ini bukan soal nahu, ini soal baca Quran. Baca Quran itu ilmu tajwid, bukan ilmu nahu. Seperti lafaz alaihi, menurut ilmu nahu setiap domir gaib kalau kemasukan huruf khafat maka dia harus dikasrahkan. Hu menjadi hi, hum menjadi him, alaihi hu menjadi alaihi kalau kemasukan alam huruf khafat, ilaihi bihi yang tadinya hu jadi hi, yang tadinya hum menjadi him, alaihim bihim ilaihim fihim. Itu menurut nahu, menurut ilmu nahu. Tapi di Quran itu ada alaihumullah, itu nggak boleh dibaca alaihi. Sudah bacaannya alaihullah ada di Quran 1. Ilmu nahu langsung tunduk di hadapan ilmu Quran. Nggak boleh dia bilang harusnya dibacanya alaihi menurut nahu, nggak ada. Justru ilmu nahu itu ditulis supaya orang tidak salah membaca Quran. Tujuan ilmu nahu ditulis supaya diharokati Quran dan pakai ilmu nahu. Tapi kalau ketemu kalimat seperti tadi,
Ilmu nahu harus tunduk di hadapan ilmu Al-Quran. Jadi ilmu paling tinggi itu yang Quran. Misalnya lagi masjid. Masjid itu asal katanya sajada yasjudu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Harusnya isi makan, zorok makan, tempat itu harusnya maf'alun, harusnya masjadun. Menurut ilmu nahu harusnya masjadun, bukan masjidun. Tapi malaikat Jibril bacanya masjid, Nabi bacanya masjid. Manusia harus tunduk orang Arab terhadap Al-Quran. Maka jadi mereka membaca masjid. Sampai hari ini nggak ada yang baca masjid. Semua orang bilangnya masjid. Pernah ada orang ahli nahu terus ngomong, hayya nadhhab ilal masjid. Ada nggak? Walaupun ahli nahu digoblok-goblokin itu karena dia berani menentang ilmu paham? Jadi orang yang bodoh itu merusak agama, sangat merusak agama. Terus nanti dia ngomong, ditanya orang, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Oh, menurut pengetahuan saya itu hukumnya boleh. Menurut pengetahuan saya itu hukumnya boleh. Orang percaya nggak? Orang yang nanya percaya nggak? Percaya. Nanti dia udah dipanggil Ustadz. Makanya kenapa agama Islam sampai sekarang masih terjaga kebenarannya? Kenapa? Karena agama Islam itu nggak boleh berpendapat sendiri-sendiri. Harus ikut Al-Quran, hadis menurut pendapat penjelasan para ulama salaf, ulama yang salaf, yang sahabat tabi'in, bukan ulama sekarang. Sehingga orang Islam itu kalau ditanya, jawabannya ada di Quran, jawabannya ada di hadis, jawabannya ada di pendapat para sahabat. Bukan ngarang sendiri. Bagaimana hukumnya sholat di bulan? Itu langsung dijawab tuh. Di Al-Quran gak ketemu, di hadis gak ketemu, ada pendapat para sahabat. Makanya kita itu gak sempurna agama kita, gak kayak agama lain. Agama menurut saya, menurut pengalaman spiritual saya, apa itu dongeng namanya itu, bukan agama. Agama itu kayak kita ngaji. Ini tidak boleh, riwayat ini syad. Kata siapa syad? Menurut ijma' kaum muslimin. Ditulis dalam kitab At-Tibyan yang tulis Imam An-Nawawi. Begitu, itu namanya beragama. Nah, orang-orang mereka itu ada yang baca At-Tibyan enggak? Bisa hitung jari orang yang ngaji At-Tibyan. Kalau dia nggak mondok, kalau dia nggak khusus memperdalam agama, nggak mungkin dia ngaji. Terus dia jadi imam, jadi ustaz. Kayaknya itu ada hadisnya, padahal hadis palsu. Ya kalau ketemu hadis-hadis yang bertentangan, oh kayaknya yang hadis ini begini, yang hadis ini bertentangan. Padahal dia yang bodoh, nggak tahu ilmu nasah mansuh, nggak tahu ilmu am wal khas, nggak tahu ilmu mutlak muqayyad, nggak tahu ilmu asbabun nuzul wa asbabul wurud, nggak paham. Nggak tahu ilmu al-muwafaqat bainal adillah, nggak tahu ilmu al-munasibah bainal ayat. Gimana? Ngerti nih omongan Malik, ngerti? Jangan ikut kecuali orang alim. Jangan ikut orang bodoh walaupun dia ahli ibadah. Paham? Makanya yang diangkat derajat oleh Allah itu orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Yang diangkat Allah itu syaratnya satu iman, yang kedua berilmu. Bukan iman terus dia banyak ibadah padahal dia nggak punya ilmu. Maka kata ulama, syarat disebut ibadah kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya itu nggak disebut ibadah walaupun dia sholat. Jadi harus tahu ilmunya. Mana yang wajib? Mana yang lebih dulu wajib? Sholat apa belajar sholat? Mana? Sholat atau belajar sholat? Belajar sholat. Mana yang lebih wajib? Baca Quran atau belajar baca Quran?
Kalau kamu nggak belajar langsung baca Quran, dosa kamu. Nggak pakai tajwid, nggak tahu makhorijul huruf, dosa. Makanya nggak ada anak kecil itu langsung dikasih Quran suruh baca Quran. Pasti dia belajar dulu bahwa ikro ngaji sama guru. Itu ngerti ya? Qala al ulama, berkata ulama, man qara'a bisyadhi, siapa yang membaca dengan sal, in kana jahilan bihi, apabila ia bodoh bihi dengan kalimat apa qiraah sal, atau bitahrimihi, atau dia tidak tahu keharamannya, urifa dzalika, dia wajib diberitahu. Kalau ada orang baca dengan kalimat sal ditanya, kamu kok bacanya begini? Oh saya nggak tahu. Kamu tahu nggak bacaan begini ini haram? Saya juga nggak tahu. Dikasih tahu. Bacaan kayak gini hukumnya haram dan cara baca yang benar seperti ini. Jadi yang bisa meluruskan siapa? Orang yang punya ilmu. Kalau orang yang bodoh, amin aja, amin. Padahal salah, amin aja. Sama-sama bodoh. Biasanya banyak mana orang yang alim yang bodoh? Banyak yang bodoh. Makanya jangan ikut banyak orang. Sampai Sayyidina Umar itu pernah mendengar doa seorang laki-laki, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku tergolong hamba-hamba Engkau yang sedikit. Sayyidina Umar tuh nanya, kamu dapat dari mana doa ini? Saya ini hidup bersama Nabi, nggak pernah sampai Nabi wafat nggak pernah dengar doa itu. Nabi baca doa, ya Allah jadikan aku golongan hamba yang sedikit. Apa dijawab anak muda itu? Saya mendapatkan doa ini dari firman Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku itu yang bersyukur. Jadi saya berdoa menjadi orang yang sedikit, maksudnya menjadi hamba yang bersyukur. Sayyidina Umar itu terkagum-kagum. Saya aja baru tahu, padahal saya hafal ayat itu. Nah, misalnya dalam surah Waqiah, yang ahli surga itu yang selamat itu yang banyak sedikit. Kamu kok ngaji gitu? Apa? Dan surah Waqiah yang menyatakan bahwa kelompok yang benar itu sedikit. Yang ahli surga itu sedikit. Apa? Sullatum wa qalilum. Yang masuk surga itu seperti biasa orang terdahulu. Qalil, orang yang terakhir yang bisa masuk surga, yang selamat. Qalil. Jadi jangan ikut kebanyakan orang. Tapi Ustaz kok kebanyakan orang? Ngapain kamu ikut kebanyakan orang? Kecuali tapi Ustaz kebanyakan ulama, ikutlah kebanyakan ulama. Berarti kamu harus berguru kepada banyak ulama. Jangan kebanyakan orang. Fa'in ada ilaihi, apabila ia mengulanginya. Fa'in ada apabila mengulangi ilaihi kepadanya. Maksudnya udah dikasih tahu baca sat itu haram, masih dia baca juga. Au kana aliman bihi, atau dia tahu tentang keharaman bacaan sat tadi, uzira, maka dia ditazir, dihukum ta'ziran dengan hukuman balighan yang dalam, yang keras, hukuman yang keras, dicambuk atau dipenjara bila ayat tahiyya, sampai ia berhenti adzalika dari itu. Kalau masih dihukum, dicambuk, diulangi lagi, dicambuk lagi, ulangi lagi, tangkap penjara, ulang lagi masuk ke penjara, karena untuk menjaga supaya bacaan Quran jangan sampai berubah. Jadi yakin yang kita baca sekarang ini yang dibaca dulu sahabat, dan itu juga yang dibaca oleh Rasul SAW, dan itu yang dibaca oleh malaikat Jibril. Hebatnya Al-Quran. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin. Wa yajibu, dan wajib ala kulli, atas setiap mutamakkinin, orang yang memungkinkan minal inkari alaihi, dari mengingkari hal itu, atas mengingkari atasnya. Wa man'ihil inkar,
dan mencegahnya